Oke brother, kembali lagi dengan gue Faturiandi di YouTube channel Roslian Adventure dong, pastinya. Kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman pendakian gue di Gunung Ciremai pada tahun 2014. Tapi sebelum dilanjut ceritanya, gue mau ingetin dulu nih. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak sekali terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh iya, satu lagi nih, gue mau kasih tahu buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya, dan kalian mau berbagi cerita sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM gue di Instagram, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Ya, biar nggak kelamaan, langsung aja nih kita masuk ke cerita Gunung Ciremai. Ya, kejadian ini gue alamin di tahun 2014 pada saat gue dan satu orang temen gue, Yohanes, mendaki Gunung Ciremai via jalur Apuy. Singkat cerita, gue berangkat dari Jakarta berdua menuju Majalengka. Sesampainya di Majalengka, si Yohanes ini kebetulan punya kenalan orang situ, warga lokal. Akhirnya kita sempat singgah di rumah beliau dan kita diinfo tuh sama beliau. Gue lupa nama si orang itu, kita sebut aja Akang ya, karena gue lupa namanya. Kita diinfo sama si Akang itu bahwa Gunung Ciremai pada saat itu lagi kebakaran. Kita nggak tahu infonya tuh dari Jakarta. Akhirnya kita nanya ke orang itu, lah terus gimana Kang? Kita nggak bisa naik? Bisa, cuma nggak bisa hari ini. Mungkin besok atau lusa kalau sudah memungkinkan. Akhirnya situ gue diskusi sama Yohanes ini. Gimana nih saudara? Kita tetap di sini apa gimana? Terus si Yohanes ini bilang, ya udah kita tunggu aja dulu sampai besok. Kalau memang besok nggak memungkinkan, kita balik ke Jakarta. Ya udah, di situ udah sepakat tuh, gue sama Yohanes. Kalau besok nggak memungkinkan juga, kita balik ke Jakarta. Akhirnya kita disuruh bermalam dulu di rumah si Akang ini. Ya udah kalian bermalam di sini aja dulu, nggak apa-apa, nginep di sini. Akhirnya kita bermalam di situ. Besok paginya jam 7 kita bangun. Setelah kita bangun, kita ngopi, datanglah Akang ini. Ngasih kabar ke kita bahwa hari ini udah bisa kita naik. Gimana, tetap mau naik gak? Kita juga sekalian mau ke atas madamin api tuh. Ada sedikit titik api masih nyala di atas. Oh yaudah kalau gitu. Yaudah kalau gitu kalian siap-siap ya. Saya juga siap-siap nih. Saya juga mau jemput teman, kata dia. Akhirnya gue dan Yohanes ini nyiapin logistik segala macem, prepare udah beres. Kurang lebih jam 9 pagi kita mulai tuh. Nah kita jadi total berlima tuh. Si Akang ini bawa temennya satu. Dan temennya ini bawa anak. Kurang lebih umurnya 7 atau 8 tahun gitu. Karena kita gak tahu trek Ciremai ini kayak gimana sih. Karena gue dan Yohanes sama-sama belum ada yang pernah ke Ciremai nih sebelumnya. Jadi kita ya udah ngebuntutin aja nih. Si Akang-akang ini jalan kemana kita ikutin. Nah kita jalan terus kurang lebih 2,5 jam kita jalan. Tapi kita belum sampai-sampai di pos pendaftaran nih. Gue dan Yohanes bertanya-tanya di situ. Dan kita bertanya sama si Akang ini. Maaf Kang, ini kita udah jalan lumayan lama tapi pos pendaftarannya belum nyampe-nyampe ya. Udah kalian tenang aja, ini emang jalur kita gitu. Kita udah biasa kok lewat sini. Gak masalah, udah tenang aja. Oh kita mikir, oh mungkin kita diajak lewat jalur mereka nih yang nggak biasa orang-orang umum lewatin. Ya udahlah. Akhirnya kita jalan terus dari setengah jam dari titik kita nanya itu sampai kita toto tembus langsung di pos 1. Langsung sampai di pos 1 tuh. Di pos 1 kita break di situ kurang lebih setengah jam. Kita sempat ngopi di situ, ngopi-ngopi sebat. Udah beres, lanjutlah kita ke pos 2. Di pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih perjalanan sejam lewat lah. Sejam 20 menit atau sejam setengahan gitu. Sampai kita di pos 2. Pada saat itu si Akang-akang ini nanya ke kita. Mau ngecampnya di pos berapa mas? Kalau saya saranin di pos 5 aja gitu. Di pos 5 nih disaranin sama si Akang ini. Ya udah kita setuju lah. Karena kita memang belum tahu Ciremai ini gimana treknya. Terus pantasnya campnya tuh yang enak di pos berapa kita nggak tahu. Jadi kita
atur aja Kang, kita ngikut aja. Yaudah pos 5 ya gitu. Ya. Nah setelah kita jalan tuh pos 2 menuju ke pos 3, 3 ke 4. Sampai di pos 4 kondisi fisik kita lemah. Kondisi fisik gue dan Yohanes ini melemah di situ. Akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan menuju pos 5. Akhirnya kita bilang tuh ke Kang ini, Kang, kalau kita ngecamp di sini gimana? Kayak udah nggak kuat nih, capek. Oh ya udah nggak apa-apa, santai aja. Ya udah kita ngecamp di sini. Akhirnya kita ngecamp di pos 4 tuh. Kita bikin tenda di situ. Kita beres-beresin semua barang-barang. Selesai semua beres-beres, udah rapi, kita siapin peralatan untuk masak, untuk kita makan nanti malam. Akhirnya situ kita ngobrol-ngobrol, ngopi sebat-sebat. Malamnya kita ngobrol juga, kita makan. Setelah kita makan, kita tidur. Setelah tidur, kurang lebih jam 4:30 pagi, 4:30 subuh, kita bangun semua tuh. Kita bangun untuk persiapan summit. Jam 5 kita mulai summit dari pos 4 menuju puncak. Nah, di perjalanan menuju puncak ini ada sedikit kendala nih. Jadi, pas mau summit itu, si akang-akang ini bilang ke kita, Mas, kita duluan ya, karena kita mau madamin api nih di atas. Jadi, akang-akangnya bilang ke kita disuruh jalan nih berdua. Mereka ngebut ke atasnya gitu, karena mau madamin api di atas. Oh iya Kang, gak apa-apa Kang. Masnya gak apa-apa kan, ikutin aja jalurnya. Yang penting jangan keluar jalur. Ya siap-siap, gak apa-apa kan, saya tinggal nih. Ya gak apa-apa Kang, tinggal aja gak apa-apa. Akhirnya situ karena ritme kita berdua lumayan lambat pada saat itu, kita santai ya. Mereka udah ngebut tuh, udah hilang lah pokoknya, udah ke atas duluan. Gue berdua nih, kebetulan pada saat itu pendaki di jalur Apu itu lumayan sepi. Terbilang sepi lah pada saat itu. Akhirnya kita jalan tuh. Jalan terus, kurang lebih 40 menit kita ninggalin tenda. Si Yohanes ini tiba-tiba ngedrop. Tiba-tiba dia jatuh duduk langsung, tapi gak pingsan. Dia duduk, langsung menggigil tuh. Langsung menggigil. Gue nanya ke dia, Saudara kenapa? Gue nanya ke dia kayak gitu. Dingin banget. Gue ngeliat memang dia udah pucat semua tuh. Bibirnya udah pucat, terus mukanya udah pucat, semua udah pucat. Di situ gue lumayan khawatir tuh sama si Yohanes ini. Ya udah lu gue bikinin yang hangat-hangat ya sekarang ya. Lu mau apa? Susu apa kopi? Apa teh? Apa jahe? Gue tanya ke dia. Enggak mau apa-apa. Gue cuma mau istirahat. Dia bilang cuma mau istirahat, enggak mau apa-apa. Ya udah air putih dulu nih. Enggak mau dia. Kira ya udahlah, gue ikutin aja karena dia enggak mau kan katanya. Ya udah lu istirahat dulu deh. Kira dia istirahat tuh. Kita istirahat di situ lumayan lama. Pas 15 menit kita istirahat, gue sempet hampir ketiduran di trek berdua si Yohanes ini. Jadi gue duduk, tapi dari arah atas nih gue denger suara kresek-kresek kayak orang jalan, kayak langkah kaki gitu. Langsung melek lah, langsung bangun gue ngeliat dari sela-sela pohon itu. Gue nggak tahu itu pohon apa ya, kayak pohon cantigi gitu, nggak terlalu tinggi soalnya. Muncul sosok kakek-kakek tanpa alas kaki. Dia cuma pakai kemeja batik Jawa warna coklat dan celana bahan seatas mata kaki. Muncul tuh kakek itu dari sela-sela pohon ini. Gue kira dia akamsi yang mau turun. Akhirnya gue bangunin lah si Yohanes ini. Saudara bangun, orang tua tuh mau lewat. Kaki dia selonjoran tuh di trek pada saat itu. Takut ngalangin kan, jadi gue bangunin. Oh iya. Dia langsung benerin kakinya tuh. Tapi ternyata si kakek-kakek ini malah nyamperin kita. Kakek-kakek ini nyamperin kita berdua. Dia langsung nanya ke si Yohanes ini, kamu kenapa nak? Hah? Gak apa-apa pak. Si Yohanes ini bilang gak apa-apa. Si kakek-kakek ini bilang lagi, kamu kenapa? Kedinginan pak. Mau kedinginan? Ya wajar lah, namanya gunung ya dingin. Tapi ini dingin banget pak. Ya udah, kalau memang gak kuat jangan dipaksain. Gunung ini gak bakal pindah kemana-mana. Puncaknya pun tetap di situ, gak bakal lari kemana-mana. Kalau emang gak kuat jangan paksain ya.
Iya pak, iya pak. Ya udah, ini sih ada minuman, kamu minum dulu. Di situ dia ngasih satu botol minuman, botolnya nggak terlalu tinggi, bentuknya bulat gitu. Isinya itu kayak warna-warna tanah keruh. Akhirnya si Yohanes ini disuruh minum tuh sama si kakek itu. Si Yohanes nanya, lo ini air apa pak? Udah minum aja. Dicium-cium, jangan dicium, diminum tuh sama si Yohanes. Dia rada gini tuh minumnya. Mungkin rasanya aneh ya pada saat itu. Karena gue nggak minum tuh, jadi gue nggak tahu. Si Yohanes minum, udah tutup lagi, kasih ke kakek ini lagi. Ini pak, makasih ya. Gimana rasanya? Pedes pahit. Dia ketawa tuh. Kakek ini ketawa. Terus dia bilang, ya udah, semoga membaik kondisinya. Saya lanjut dulu ke bawah ya. Ingat ya, kalau emang gak kuat jangan dipaksain. Kapan-kapan bisa kok balik lagi ke sini. Oke siap pak, makasih ya. Udah, dia lanjut tuh ke arah bawah. Tapi dari pertama dia nyamperin kita, gue udah merasa ada yang aneh nih sama si kakek ini. Karena apa? Bukan secara fisik. Kalau secara fisik normal, seperti orang-orang pada umumnya, seperti orang biasa gitu. Tapi yang bikin beda itu adalah vibrasinya, getarannya beda yang gue rasain. Dan si Yohanes ini pun setelah turun tuh, gue nanya ke dia, perasaan lu gimana sih pas si kakek itu ngasih minuman ke lu? Ya beda, ada getaran yang beda yang gak bisa gue jelasin gimana rasanya. Pokoknya beda lah rasanya. Nah, dia lewat arah turun. Jadi gue kebetulan breaknya itu pas di belokan. Naik belok kiri, gue langsung break di belokan itu. Berarti si kakek ini turun belok kanan tuh, arah turun. Baru dengan hitungan sepersekian detik, si kakek ini ninggalin kita. Gue penasaran. Gue langsung diri, ngeliat ke arah kakek ini turun. Tapi pas gue lihat, kakek ini udah nggak ada. Kakek ini udah gak ada. Padahal itu hitungannya baru beberapa detik dia ninggalin kita. Dan tracknya tuh kelihatan. Track turunnya tuh kelihatan kalau dari tempat gue berdiri pada saat itu. Di situ gue mulai heran tuh. Loh, kakeknya kemana kok? Gak ada. Tapi gue gak bilang sama si Yohanes ini. Si Yohanes ini masih duduk. Karena dia masih ngedrop tuh pada saat itu. Di situ gue terus bertanya-tanya, kemana ya ini? Gue sempat turun tuh beberapa langkah ke bawah untuk mastiin nih, kemana sih ini? Tapi setelah gue turun beberapa langkah pun gue nggak ngelihat kakek tadi. Akhirnya pas di situ gue balik lagi lah ke atas. Gue mikir pada saat itu, ya udahlah, yang penting nggak kenapa-napa, aman-aman aja. Ya udahlah, nggak usah. Gue nggak mau pikirin itu gitu. Akhirnya gue bilang ke Yohanes lagi nih, gimana saudara? Tadi dulu belum. Ya udah, gue tungguin terus gitu. Di situ gue terus tuh nyemangatin dia. Gue terus bilang, kita dari Jakarta berdua nih, udah sampai sini, udah dingin-dinginan, udah capek, udah kotor-kotoran. Masa sampai sini, ayo lu bisa, kita bisa sampai puncak berdua. Gue bilang gitu. Di situ gue nggak maksa dia, gue cuma terus nyemangatin dia supaya gue berdua nih sampai nih di puncak. Bukan cuma gue sendiri, bukan cuma dia sendiri gitu. Akhirnya setelah gue semangatin, akhirnya dia diri tuh. Dia diri, gue tanya, gimana badan lu? Udah nih, udah enakan. Dia bilang badan dia udah enakan, udah mulai ngerasa anget. Oh ya udah bagus dong. Yuk kita jalan lagi biar nggak dingin lagi. Akhirnya dia mau. Akhirnya kita lanjut lah menuju puncak. Dari titik kita berhenti itu kurang lebih 2 jam kita sampai di puncak tuh. Setelah kita sampai puncak, si akang-akang yang tadi itu nggak ada karena mereka bilang mau madamin api kan. Ya udahlah, akhirnya kita foto-foto di situ. Kita foto-foto berdua di situ. Kita foto-foto berdua, kurang lebih 2 jam kita nungguin si akang-akang ini balik. Ternyata pas 2 jam itu mereka nyampe. Mas, gimana udah selesai belum foto-fotonya? Oh, Kang dari mana aja? Wah, kita habis madamin api tuh di seberang. Jadi dia habis muterin kaldera Ciremai ini, madamin api yang ada di seberangnya. Gimana Kang, udah padam belum? Ya udah lumayan lah. Dia madamin pakai ranting, kata itu, pakai ranting pohon dipukul-pukul.
Akhirnya dia nanya kan, gimana mas, udah selesai foto-fotonya? Kita jawab, udah dari tadi Kang. Jadi yuk kita turun yuk. Nah kita turun tuh. Kita turun sampai kita di tenda lagi. Sampai tenda kita bagi-bagi tugas lagi tuh. Kita masak untuk makan siang. Untuk persiapan energi kita turun ke bawah. Jadi kita masak, kita makan siang udah beres. Sebat-sebat, ngopi, kita mulai tuh packing. Kita packing kurang lebih setengah jam. Udah beres, kita berdoa. Kita lanjut perjalanan menuju bawah. Dari pos 4 ini, kita selesai berdoa tuh berlima. Kita jalan tuh berlima, beriringan. Dengan posisinya Yohanes paling depan. Di belakang si Yohanes ini gue. Nah belakang gue ini akang-akang ini sama anaknya. Tapi di pertengahan jalan pos 4 ke pos 3, tiba-tiba kita di trek itu tinggal berdua. Di trek itu gue dan Yohanes tinggal berdua. Gue ngeliat ke belakang, loh, saudara berhenti dulu. Berhenti tuh Yohanes, kenapa? Loh, akang-akangnya kemana? Dia malah nanya ke gue. Itu dia makanya. Dia pada kemana tuh? Kok tinggal kita berdua? Akhirnya kita jalan terus tuh. Kita jalan, akhirnya kita sampai tuh di pos 3. Di pos 3 kita break dulu di situ sambil nunggu si akang-akang yang belakang nih. Kita mau barengin mereka. Tapi setelah kita break di situ lumayan lama, kita hampir sejam tuh. Hampir sejam kita nungguin si akang-akang ini, tapi nggak sampai-sampai. Gue tanya lah ke si Yohanes, ini gimana akang-akang yang tadi kemana, lu tahu nggak? Nggak tahu gue. Tahu-tahu udah kita berdua aja gitu. Mereka juga nggak manggil kita. Emang lu denger dia manggil kita? Enggak sih, gue bilang gitu ke si Yohanes. Mereka emang gak manggil kita. Tahu-tahu kita tinggal berdua aja gitu. Terus gimana nih, kita udah hampir sejam nih nunggu di sini. Sedangkan lama-lama makin sore. Ya udah jadi gimana? Ya udah kita lanjut aja ke bawah. Akhirnya gue dan Yohanes ini mutusin buat ya udah lanjut aja. Ya udah lanjut ya, lanjut. Gue dari pos 3 menuju pos 2 tuh. Nah, kurang lebih perjalanan sejam. Dari pos 3 itu perjalanan sejam, gue nyampe di pos 2. Dari pos 2 ini mulai banyak hal-hal yang aneh menurut gue nih, yang baru gue alamin di Gunung Ciremai. Jadi setelah sampai di pos 2 itu, Yohanes temen gue yang tadinya baik-baik aja, normal-normal aja perjalanan turun dari pos 4 sampai ke pos 2 itu, tiba-tiba pas sampai di pos 2 dia langsung loyo. Yohanes ini langsung loyo. Loyonya itu setiap jalan paling jauh 7 langkah dia jalan minta berhenti. Jadi 7 langkah jalan berhenti, 5 langkah jalan berhenti, 5 langkah jalan berhenti. Nah pas dia udah mulai ngedrop kayak gitu tuh gue lihat, lu kenapa? Ankle lu sakit, kaki lu sakit. Gue nanya ke Yohanes, lu kedinginan lagi? Enggak apa-apa, cuman capek aja nih, bawaan gue berat aja. Dibilang dia ngebawa badan dia itu berat. Jadi dia merasa turun itu capek banget dibanding naik. Ini gue ngerasa lebih capek turun nih daripada pas naik. Loh, yang bener lu. Gue nanya gitu ke dia. Iya bener asli dah. Tadi dulu ya, dia istirahat dulu tuh. Pas Yohanes ini ngedrop kayak gitu, gue kan diri tuh di samping Yohanes, di dekat pohon gitu gue diri nungguin Yohanes ini. Tiba-tiba dari sebelah kiri gue nih muncul bayangan sosok wanita. Lumayan cantik pada saat itu. Wanita cantik dengan kebaya. Gue gak tahu itu kebaya apa gaun, pokoknya warna putih. Ekor mata gue nih kayak ngeliat gitu. Gue gak ngeliat ke situ tapi bayang-bayangnya tuh gue jelas gitu. Kok ada cewek? Gue kaget di situ. Ini cewek dari mana datangnya, kok pakaiannya kayak gitu bukan setelan pendaki. Di situ gue udah mulai panik tuh. Gue udah mulai berpikir, apaan lagi nih? Tadi pagi subuh kakek-kakek. Pas gue lihat nggak ada. Sekarang pas mau turun, kok ada perempuan dengan setelan kebaya kayak gitu di gunung, di pos 2, ngapain? Gue di situ belum bilang sama si Yohanes. Karena si Yohanes ini lagi ngedrop, gue nggak mau bikin dia tambah pikiran. Akhirnya gue diemin tuh. Gue coba alihin pandangan gue dari situ.
gue ngeliat ke si Yohanes ini. Gimana saudara? Udah bisa enakan belum? Udah bisa jalan belum? Tadi dulu ya, istirahat dulu ya. Pas gue nengok lagi ke sini, si cewek ini ternyata masih ada. Loh, kok lama banget ya? Gue udah mulai ngerasa nih ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres nih di sini. Di situ gue udah mikir kayak gitu. Akhirnya gue terus bilang ke si Yohanes ini, ayo saudara, ayo. Gue bilang gitu, ayo pokoknya ayo kita jalan. Gak apa-apa lu cuma jalan 3 langkah kek, 5 langkah kek. Yang penting kita terus bergerak. Jangan berhenti terlalu lama. Kenapa sih lu? Buru-buru amat. Tadi dulu sih kita sambil nungguin akang yang belakang. Dia bilang gitu ke gue. Gue cuma bilang ke dia, lu gak perlu tahu sekarang apa yang gue rasain, apa yang gue lihat. Pokoknya untuk sekarang tolong nih, kita banyak gerak, jangan terlalu banyak berhenti. Karena gue udah ngerasain sesuatu yang gak enak. Gue bilang ke Yohanes kayak gitu. Dia langsung ngeliat ke gue. Bener lu? Ya bener. Kalau enggak ngapain gue sampai kayak gini, maksa lu turun, ayo gerak. Ya udah bentar lagi. Di situ gue terus, ya gue berdoa gitu. Dalam hati gue terus berdoa sebisa gue. Ya dibilang takut ya gue takut. Dibilang panik, lumayan panik. Cuman gue balik lagi, ya gue terus berdoa. Gue punya Tuhan kok. Akhirnya setelah gue bujuk-bujuk, gue rayu, si Yohanes ini mau tuh jalan lagi. Nah gue gak tahu si Yohanes ini di bawah pengaruh apa sampai dia semales itu. Gue sebut dia bisa, pada saat itu tuh dia bisa dilihat kayak orang males jalan. Padahal gue tanya kakinya kenapa, gak kenapa-napa. Kedinginan? Enggak. Pokoknya gak ada masalah apa-apa, tapi dia malas banget jalan gitu. Kayak ditahan, udah lu jangan jalan. Nah situ bayangan perempuan yang di sebelah kiri gue ini terus ngebayangin, gak hilang-hilang. Sampai pada akhirnya di 20 menit kita jalan, dari pertama gue ngeliat si bayangan ini, mulai masuk ada suara di dalam kepala gue nih. Suara perempuan masuk ke dalam kepala gue. Kalian mau kemana? Kalian gak boleh turun. Dia bilang gitu ke kita. Mungkin maksud dia tuh ke kita berdua, karena kalian, dia bilangnya. Tapi pada saat itu yang ada bisikan kayak gitu tuh cuma di gue. Si Yohanes ini terpengaruhnya cuma di yang itu. Tiba-tiba dia jadi males ngapa-ngapain. Sampai nyalain rokok aja dia males. Nyalain koreknya tuh dia males. Gitu. Menurut kalian wajar gak kayak gitu? Kalau menurut gue, lu mau ngerokok, nyalain korek aja ogah gitu. Itu udah parah sih kalau menurut gue. Itu bukan dia. Nah akhirnya di situ terus masuk suara-suara yang perempuan ini. Kalau gue berasumsi pada saat itu si perempuan ini yang masukin suara ke dalam kepala gue nih. Di situ dia terus ngomong, kalian mau kemana? Kalian gak bakal bisa keluar dari sini. Kalian gak bisa pokoknya keluar dari sini. Kalian bakal terus di sini. Wah di situ gue udah, wah ini apaan lagi? Ada apa ini? Kita salah apa sebenarnya? Di situ gue terus tuh mikir kayak gitu. Akhirnya gue bilang lah ke si Yohanes ini, saudara, tolong banget sekarang juga kita terus bergerak ke bawah. Jangan kebanyakan berhenti. Kalau lu gak kuat, kalau lu males, lu gue gendong. Gue sampai kayak gitu ke dia. Lu gue gendong deh, ayo. Yang penting kita terus nih gerak ke bawah. Udah santai aja deh, santai. Entah kenapa, tahu-tahu si Yohanes ini langsung ngomong nih ke gue, Tung, Sinda, lu turun aja duluan ke bawah. Gitu. Dan di situ gue kayak lupa bahwa sebelumnya pas naik itu gue nggak lewat pos pendaftaran nih, gue lewat jalur lain. Di situ pas si Yohanes bilang, lu duluan aja turun ke bawah, tunggu rumah si Akang gitu, kata dia. Di situ gue mengiyakan. Entah gue dalam pengaruh apa atau gue mengiyakan, gue jalan sendiri. Akhirnya gue jalan tuh sendiri. Yaudah ya, karena gue udah gak kuat gitu sama suara-suara yang masuk di kepala gue nih. Sepanjang gue perjalanan turun itu,
Di sebelah kiri gue yang tadinya wanita cantik berubah wujudnya jadi sosok nenek-nenek. Masih dengan pakaian yang sama. Tapi yang tadinya rambutnya rapi, bersih, berubah jadi nenek-nenek yang rambutnya itu jigrak. Rambutnya jigrak gitu, panjang gitu, putih. Sorry. Itu terus ngikutin gue sepanjang perjalanan gue sendiri. Sampai pada akhirnya kurang lebih gue jalan selama 30 menit, gue sampai di pos 1. Di pos 1 itu gue udah agak mikir, gue nungguin Yohanes dulu nih. Siapa tahu dia turun. Jadi gue nungguin dulu di situ, di pos 1 kayak ada pohon, gue nyender. Gue nyender di pohon. Gue gak mau buka mata gue. Karena selama gue buka mata, itu di sebelah kiri gue terus ada si sosok ini. Ternyata pas gue lagi kayak gini, secara gak sadar, tau gue ketiduran. Gue ketiduran kurang tahu gue berapa menit itu. Pas gue melek gini udah lumayan pengen gelap tuh. Udah pengen maghrib. Akhirnya situ gue sangat kelinguk. Si teman gue Yohanes ini kok gak nyampe-nyampe ya. Memang pas di pos 2, dia bilang, lu langsung ke rumah aja, tahu kan, inget. Dan gue mengiyakan. Ya udah, mungkin pikiran gue, ya udah mungkin dia emang santai kali, karena gue disuruh tunggu rumah nih. Nah gue bukalah tas. Gue ambil tas. Ini selama gue ngapa-ngapain di pos 1 itu, di sebelah kiri gue nih terus ada. Bayangin ini gak ngapa-ngapain. Bayangin ini diem aja. Tapi ngapa-ngapainnya tuh di dalam kepala gue. Terus neror gue. Udah, kamu tuh gak bakal bisa keluar dari sini. Kamu tuh bakal terus di sini. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini. Di situ gue udah bener-bener, ya udahlah, terserah lu lah. Gue udah mulai kayak gitu. Mau lu apa kek, terserah lu. Ya udah gue pasrah aja pada saat itu. Gue mau apain gue kek, gue mau gimana pada saat itu. Yang penting gue terus berusaha jalan untuk turun. Dimanapun gue nyampenya udah urusan belakangan. Akhirnya situ gue buka tas tuh. Gue mau ambil senter. Gue mau ambil headlamp tuh. Pas gue periksa tas, gak ada headlamp gue. Gue periksa waistbag, gak ada juga. Situ gue baru ingat bahwa headlamp gue titip di tasnya si Yohanes di atas. Waduh, headlamp gue di tasnya Yohanes. Gimana nih, itu udah hampir maghrib tuh. Kurang lebih jam 5:30 gue di pos 1 sendiri. Di situ gue gak nemuin pendaki naik ataupun pendaki turun, apalagi si Yohanes. Situ gue gak nemuin siapa-siapa, sedangkan kondisi udah makin gelap. Dan headlamp gue di Yohanes, di temen gue. Akhirnya pada saat itu gue mikir, yaudah gue harus bergerak nih turun. Seenggaknya gue sampai di pos lapor dulu nih. Bodo amat lah tadi pas naik gue mau lewat mana kek. Yang penting gue turun harus ke pos lapor. Karena kalau gue turun lewat jalur tadi lagi, belum tentu gue tahu treknya. Karena treknya jarang orang lewatin gitu. Nggak botak banget, yang biasa orang lewatin kan pasti botak banget tuh, jelas treknya. Kalau ini nggak jelas, jadi gue nggak berani ambil resiko. Akhirnya dari pos 1 gue terus bergerak tuh. Gue rapihin lagi tas ransel gue pakai. Gue jalan lagi bergerak menuju bawah. Tapi pos 1 menuju ke pos lapor itu, gue ngerasa bener-bener gue ini nggak boleh sampai. Sugesti suara yang masuk kepala gue tuh, yang ke kepala gue, kayak memang benar-benar terjadi pada saat itu. Yang dia bilang, kamu gak bakal bisa keluar dari sini. Udah, kamu bakal terus-terusan di sini. Itu kayak benar-benar terjadi di situ. Dari perjalanan pos 1 menuju ke pos lapor itu. Padahal kan kalau mau setelah sampai rumah tuh, setelah gue balik, gue pelajarin harusnya pos 1 ke pos lapor itu berapa lama sih. Itu gak makan waktu terlalu lama. Tapi dari pos 1 itu kondisinya udah gelap banget. Gue udah jalan kurang lebih selama 2 jam dari pos 1 itu, tapi gue gak nemuin yang namanya pos lapor. Gue gak nemuin ada lampu, ada senter, atau ada tanda-tanda ada orang lain gitu. Gue gak nemuin. Di situ gue benar-benar ngerasa gue sendiri di situ.
Di tengah hutan yang gelap, di situ gue sendiri. Udah 2 jam gue jalan tuh. Nah ternyata selama gue 2 jam jalan gelap-gelap itu, si Yohanes dan akang-akang ini udah sampai di pos lapor. Temen kamu itu gak mungkin lewat jalur kita tadi, karena dia gak bakal tahu. Dia pasti lewat sini. Akang-akang ini sama si Yohanes pas sampai pos lapor bilang, nanya, ini ada orang gak tadi pakai jaket merah lewat sini? Gak ada, Kang. Ternyata akang-akang yang naik sama gue ini orang yang lumayan disegani di situ. Ah, gak ada, yang bener kalian. Ada yang lihat gak? Coba pastiin lagi. Kamu tunjukin deh fotonya. Ada di puncak foto-foto kan tadi? Nah, dikasihlah foto gue. Nih, kayak gini nih orangnya. Ada yang lihat gak? Gak ada, Kang. Akhirnya si akang yang naik bareng sama gue nih bilang ke mereka semua, ke orang-orang base camp Apu itu, saya minta tolong sama kalian, kita semua nyebar sekarang. Kita nyebar ke atas, cari ini anak, cari orang ini. Kita cari, pokoknya harus sampai ketemu. Di situ si Yohanes bilang ke gue, si akang ini minjem HT untuk ngontek base camp Palutungan, Linggasana, Linggajati, semua dikontak. Tolong ya, kalau ngelihat orang dengan ciri-ciri ini ciri-ciri gue disebutin, tolong tahan di situ. Semua relawan Apuy itu bergerak ke atas, termasuk teman gue ini bergerak ke atas nyari gue nih. Sedangkan posisi gue pada saat itu lagi kebingungan nyari trek. Gue nggak bawa headlamp, gue nggak bawa penerangan apapun. Ya di situ gue bingung, treknya tuh yang bener yang mana. Udah pokoknya gue asal terabas-terabas aja. Pokoknya gue ngerasa itu turun aja. Selagi itu turun ya udah gue jalan. Sambil gue ngeraba-raba pakai kaki gitu. Jangan sampai takutnya salah nginjek atau gue nginjek apa gitu kan. Udah tuh situ gue udah, ya udahlah. Kalau memang lu maunya gue di sini, ya udah mau gimana lagi. Tapi di situ sambil gue terus berdoa di dalam hati gue. Gue minta pertolongan dari Tuhan. Tolong Tuhan, saya nggak mau berakhir di sini. Dalam hati gue terus kayak gitu, gue terus berdoa sebisa gue. Sampai pada akhirnya, total dari pos 1 itu, gue jalan kurang lebih 4 jam. Nah setelah gue jalan dari pos 1 itu selama kurang lebih 4 jam, itu kondisinya udah bener-bener gelap yang gue lewatin. Karena gue sama sekali gak ada penerangan. Tiba-tiba, pas lagi gelap kayak gitu, ini bayang-bayang si sosok nenek-nenek ini yang sebelah kiri gue nih lama-lama udah mulai bias nih. Udah mulai hilang nih lama-lama. Tapi gue masih di dalam kondisi yang gelap. Di tengah hutan sendiri gelap. Gue gak bisa ngeliat trek. Tiba-tiba dari depan gue tuh muncul kakek-kakek yang tadi subuh kita temuin arah summit, arah puncak. Muncullah kakek-kakek ini. Di situ gue kaget. Oh, astagfirullah. Kok dia lagi dalam hati gue? Kok ada lagi ini kakek-kakek? Karena pas arah puncak tadi, pas gue lihat dia hilang. Tapi sekarang kok ini muncul lagi nih di sini. Di situ gue udah nggak bisa mikir positif tuh ke orang ini. Ini orang apa bukan sih? Dalam hati gue pikir pada saat itu. Padahal kondisi lumayan gelap di situ. Tapi si kakek ini ya jelas kelihatannya. Kamu mau kemana nak? Dia nanya ke gue kayak gitu. Pak, yang tadi pagi ya, yang ngasih minuman ke teman saya. Kamu masih ingat? Dia bilang gitu ke gue. Pak, maaf pak, saya mau nanya jalur turunnya kemana ya? Soalnya saya dari tadi jalan sendiri, gak nyampe-nyampe ke bawah. Senter saya ketinggalan di teman saya, di atas mungkin. Ayo ikutin saya. Pas si kakek ini muncul nih di depan gue, si bayangan nenek-nenek yang dari tadi neror gue, yang dari tadi neror di dalam kepala gue, hilang langsung. Akhirnya di situ entah kenapa gue juga bingung sampai sekarang kenapa bisa kejadian kayak gitu. Si kakek-kakek ini gak bawa senter. Gue juga gak bawa senter. Tapi entah kenapa setelah gue ketemu si kakek-kakek ini, setelah gue ngikutin dia, itu tiba-tiba kayak gue tuh jalanan gelap, tapi gue tahu harus nginjek yang mana. Gue tahu harus lewat mana. Setelah gue jalan 20-25 menit ngikutin si kakek-kakek ini terus nih. Gue ikutin terus.
Sampai akhirnya gue nemuin tuh trek yang beneran trek yang memang masuk akal menurut gue. Loh, ini baru nih jalanannya kayak gini nih harusnya. Yang dari tadi pas gue sendiri itu tuh kayak bukan jalan, itu kayak nggak ada trek di situ, cuma ilalang-ilalang yang gue injak pakai kaki gue sendiri, gue bikin jadi trek. Setelah gue ngikutin si kakek ini, barulah gue nemuin yang beneran trek gitu menurut gue. Akhirnya gue ikutin terus kayak kakek itu. Dari kejauhan mulai kelihatan tuh ada lampu yang mungkin pada saat itu gue mikir, oh ini pos lapor nih. Gue bilang ke kakek ini, Pak, itu pos lapor yang depan ya? Dia diem, kakek ini diem. Udah, kamu ikutin saya aja. Oh, kok galak banget nih ya kan? Gue mikir pada saat itu galak banget. Ya udahlah, iya Pak, maaf ya. Udah, gue ikutin terus tuh. Gue ikutin. Akhirnya dia nyuruh gue, udah, itu pos lapor tuh di sana. Sekarang kamu jalan aja arah sana, udah kelihatan kan jalanannya. Situ karena udah kena cahaya tuh dari pos lapor itu. Jalanannya kan udah tinggal lurus doang tuh, udah rata. Dari situ, ya udah, gue disuruh jalan tuh. Akhirnya gue jalan menuju pos lapor itu. Pas baru lagi-lagi nih, tadi pas arah puncak tuh baru persekian detik gue nengok dia udah nggak ada. Dan ini baru malah ini lebih cepat lagi nih. Gue baru ninggalin, gue baru ke pos lapor itu. Pas gue nengok ke belakang gini, si kakek yang dari tadi gue ikutin udah nggak ada. Kalau memang dia bukan manusia, entah dia apa, yang jelas gue mau berterima kasih sama si sosok kakek itu. Karena dia, gue bisa tahu arah turun itu kemana dan gue bisa turun dengan selamat. Akhirnya gue terus tuh jalan. Di pos lapor udah banyak orang tuh rame. Banyak orang rame, relawan-relawan situ. Situ gue kayak bingung sendiri, celana kelinguk. Tapi sepos lapor itu gak ada yang lihat gue. Sepos lapor itu gak ada yang lihat gue. Gak ada satupun yang nengok ke gue. Akhirnya situ gue duduk tuh. Gue duduk karena gue berpikir pada saat itu si Yohanes sama si akang-akang tadi udah turun apa belum turun ya? Apa masih di atas ya? Situ gue masih bertanya-tanya tuh dalam diri gue. Akhirnya setelah lumayan lama tuh hampir sejam gue duduk di situ, gue mutusin gue cabut aja nih ke rumah si akang ini. Karena udah lama kan, udah gelap juga, dan gue berpikir mereka nggak mungkin nungguin gue sampai semalam ini nih. Akhirnya gue turun tuh. Gue turun di jalan yang belok-belok gini nih. Kalian tau lah jalan arah ke base camp Apuy itu belok-beloknya kayak cacing gitu. Dan nggak pakai senter, gelap. Di situ nggak ada ojek, nggak ada angkot, nggak ada losbak yang buat ditumpangin. Akhirnya ya udah, daripada di sini udah makin dingin tuh, gue turun lah ke bawah ke arah rumah si akang ini. Gue jalan tuh kurang lebih 2 jam gue jalan tuh. 2 jam gue jalan turun karena sakit banget kaki gue, jalan di coran gitu kan, jadi gue banyak berhenti. Akhirnya gue sampai di rumah si akang tadi. Tapi setelah gue nyampe rumah si akang ini, gue ketok-ketok, assalamualaikum. Dibukain tuh sama istri si akang ini. Pas dibukain pintu, loh udah turun? Udah bu. Loh bapak sama temennya mana? Ternyata pas gue udah nyampe rumah itu, si Yohanes sama si akang-akang ini dengan relawan-relawan Apuy itu lagi nyari gue. Karena gue bisa dibilang gue keluar dari jalur yang seharusnya. Dan itu gue yang gue bilang tadi, gue jalan di jalur yang bukan jalur itu lumayan lama. Kata ibunya, di situ gue belum tahu tuh bahwa orang-orang lagi pada nyariin gue di atas. Karena pas gue di base camp tuh kayak biasa aja ke gue, nggak ada yang lihat ke gue gitu, nggak ada yang merhatiin ke gue, nggak ada yang nengok gitu ke gue. Semua orang pada sibuk aja urusannya masing-masing. Gue jalan aja sendiri, duduk sendiri. Akhirnya gue karena bete di situ, dan gue berpikiran karena gue udah lama nih, nggak mungkin mereka masih di sini, mungkin udah di rumah. Ya gue turun lah. Nah akhirnya pas di rumah itu gue disuruh bersih-bersih dulu tuh sama si ibu. Ya udah dek, kamu bersih-bersih aja dulu, nanti juga bapak sama temennya nyampe kok. Lagian bapak udah sering juga naik ke Gunung Cermek katanya. Iya bu,
yaudah kamu bersih-bersih dulu sana. Nah gue situ bersih-bersih tuh, saya bersih-bersih, gue disiapin makanan, minuman anget, teh anget. Akhirnya situ gue makan tuh. Pas lama tuh gue udah sempet nonton TV dulu tuh di situ, karena disetelin TV. Gue nanya lah ke ibu ini, Bu, lama banget ya bapak sama teman saya kok nggak nyampe-nyampe ya? Iya ya, aneh, biasanya nggak kayak gini nih. Ya udah kamu nggak usah mikirin, bapak mah aman lah, tenang aja, kata dia gitu. Akhirnya ya udah Bu, maaf Bu kalau saya rebahan di sini boleh nggak? Gue izin rebahan di sofanya tuh, karena capek. Ya udah nggak apa-apa, kamu rebahan aja, saya tinggal ke dalam ya. Ditinggal gue ke dalam. Gue di ruang tamu tuh sendiri, TV-nya gue matiin. Gue rebahan, gue ketiduran tuh. Ketiduran tiba-tiba si Yohanes turun dari atas pakai motor, dipinjemin motor dari atas. Pas ngelihat gue lagi tidur di ruang tamu, dia langsung nepok gue tuh. Weh, lu kemana aja? Dari tadi kita cariin. Hah? Kemana aja? Gue ceritain tuh. Yang selama gue jalan 5 jam itu, gue keluar jalur, gue ceritain. Tapi baru gue mau ceritain dikit, dia udah bilang, udah ceritain ntar dulu. Ini gue disuruh bapak nih turun ke bawah. Gue disuruh kesini sama bapak. Katanya si Akang ini, Akang suami si ibu ini, dapat feeling nih pas mereka lagi nyari gue ke atas. Kayak dapat feeling bahwa kamu cek aja dia di rumah. Dia udah di rumah tuh gitu. Jadi akhirnya si Yohanes ini dibilang sama si Akang ini, kamu cek deh teman kamu di rumah. Ingat kan masih rumah saya? Sekarang kamu minjem motor di bawah, kamu turun ke rumah sendiri. Kamu cek dia ada nggak di situ. Ada atau nggak ada dia, kamu balik lagi ke sini. Kalau ada, kamu balik ke sini ngabarin saya. Kalau nggak ada, ya udah kita lanjut cari. Akhirnya kan, gue ada tuh di rumah. Si Yohanes ini udah lumayan lega juga, karena dia bilang ke gue, kalau sampai gue pulang sendiri tanpa lu, gue nggak bakal berani pulang. Gue mendingan udah di sini aja, gue nggak pulang. Akhirnya kan gue dari situ, dia akhirnya langsung tuh buru-buru balik lagi ngabarin ke orang-orang di sana yang lagi nyari gue, bilang bahwa gue tuh udah di rumah. Dan gue bilang ke Yohanes sebelumnya bahwa gue turun tuh lewat pos lapor, gue nggak lewat jalur yang kita naik tadi karena gue nggak berani, terlalu resiko, gue nggak tahu tracknya. Nah akhirnya pas Yohanes ngabarin nih si Akang ini di atas, mereka turun tuh ke arah bawah. Orang-orang yang dari tadi di base camp ini yang gue bilang rame tadi, mereka nggak ngaku bahwa mereka ngelihat gue lewat situ. Pas si Yohanes ini bilang, teman saya tadi katanya lewat sini, dia udah di rumah no. Tadi katanya dia lewat sini. Mereka bilang nggak ada satupun mereka yang ngelihat gue. Dari tadi nggak ada yang lewat, kita doang di sini. Akhirnya mereka turun tuh. Di situ gue udah mulai, udah bangun, gue nggak bisa tidur lagi. Gue nungguin akhirnya tuh, gue nungguin di teras depannya. 1,5 jam gue nungguin, akhirnya mereka sampai tuh. Si Yohanes sama si Akang si suami ibu ini, mereka berdua doang tuh, temannya udah pulang duluan. Si bapak ini langsung, wah bener ternyata udah nyampe rumah. Gimana? Dia langsung nanya tuh. Akhirnya gue ceritain apa aja yang gue rasain, sampai yang gue terpisah sama Yones tuh yang gue duluan, sampai gue 5 jam jalan di trek yang gelap, sampai akhirnya gue ketemu kakek dituntun untuk sampai ke pos lapor itu. Dan akhirnya gue sampai jalan sendiri nyampe ke bawah. Gue ceritain semua. Dan gue juga minta maaf. Gue minta maaf ke si Akang ini dan ke teman gue. Kang, maafin saya. Saudara, maafin gue ya. Gara-gara gue jadi ngerepotin. Karena gue baru diceritain tuh bahwa semua relawan-relawan Apuy itu diminta tolong untuk gerak nyari gue ke atas selama beberapa jam tuh. Jadi gue udah dianggap salah jalur itu selama beberapa jam, yang selama gue di jalur yang gak jelas itu. Akhirnya di situ gue minta maaf sama mereka, dan si Akang ini bilang, udah nggak apa-apa, yang penting kita semua udah selamat, udah nyampe sini semua, udah nggak apa-apa, tenang aja, ini udah biasa kok kayak gini, bukan hal besar, kata dia, bukan masalah besar. Tapi tetap aja Kang, saya minta maaf ya, saya nggak enak banget nih soalnya. Udah nggak apa-apa, bukan salah kamu juga, katanya. Udah lumrah kayak gitu. Ya udah Kang, maaf ya. Iya. Udah makan belum? Dia malah nanya. Akhirnya mereka, temen gue sama si Akang ini makan. Karena gue udah makan, gue nggak makan lagi tuh.
Saya mereka makan, kita ngopi, kita ngobrol, sebat-sebat, istirahat. Keesokan paginya gue sama si Yohanes ini keliling-keliling kampung situ tuh. Dan di siang harinya kita mutusin buat yuk kita balik ke Jakarta. Akhirnya kita diantar tuh sama si Akang ini, sama satu temennya, 2 motor. Diantar menuju ke Terminal Majalengka. Dari Terminal Majalengka, alhamdulillah kita cepet dapat bus. Langsung kita menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kembali lagi beraktivitas seperti sehari-hari lagi. Ya, itu dia cerita pengalaman pendakian gue di Gunung Ciremai pada tahun 2014. Pendakian gue di Gunung Ciremai pada saat itu menurut gue jadi pendakian yang paling berkesan sampai sekarang. Karena gue diteror dengan sosok wanita yang tadinya cantik, terus tiba-tiba berubah wujud jadi nenek-nenek yang begitu menyeramkan. Temen gue Yohanes dikasih air, gue gak tahu itu air apa. Terus gue diarahin turun ke arah pos lapor. Yang bikin berkesan itu di Gunung Ciremai ini adalah pada saat gue lewat pos lapor Apu ini, segitu banyaknya relawan situ, gak ada satupun yang lihat gue. Itu benar-benar aneh menurut gue. Dan itu belum pernah gue alami di gunung-gunung lainnya. Seperti biasa, dari setiap kisah, ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya. Jadikan pembelajaran supaya kedepannya kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Nah, sebelum gue tutup videonya, gue mau ngingetin dulu nih. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang udah subscribe, kita ucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh iya, satu lagi nih, buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya, dan kalian mau berbagi cerita sama kita di sini, bisa banget. Kalian bisa kirim DM ke Instagram gue, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Faturiandi pamit undur diri. Salam Lestari.